Sudah berapa lama kamu tidak datang bulan? Kamu memang harus mencari seorang pria. Cari pria satu lagi untukku. Wanitakan kehidupan seks yang cukup. Kehidupan seks. Itu juga harus mencari orang yang tepat. Orang yang tepat. Dia seperti anjing kecil yang dibuang. Kak, satu lagi untukmu hormon khusus. Adik mau ikut kakak. Aku tadi bilang apa? Kenapa tidak di rumah? Aku menunggu lama. Jiangnan, sudah berapa kali aku bilang kita sudah putus malam ini. Aku tidak pulang menemani ibuku. Tuan di belakang bersama berapa kamar? 1. Dua orang kamar kalian sudah siap. Aku di toilet. Jiangnan, sidang pagi jangan lupa. Oke, aku tahu. Jangan lama-lama cari uang yang penting. Aku akan tepat waktu kamu tenang. Aku Shiji. Ada pria siapa? Umur 19 tahun itu aku. Kamu tidak perlu menjelaskan detail. Namamu siapa? Kamu tadi malam manggil aku apa? Kakak. Ayo manggil kakak aja, tadi malam capek ya adik. Lupa tadi malam. Kapan kita ketemu lagi? Next time. Next time kapan? Ya next time. Klien kami selama pernikahan berlangsung. Ini pasti kasus pertama di industri ini, cerai bisa dapat. Lebih dari 70% harta keluarga. Keren banget, kamu emang jago. Gimana kalau kita berdua malam ini? Jangan macam-macam, kita udah putus lama. Putus sepihak nggak sah. Cepat angkat, ayah lagi kasih tugas. Amishu. Nyalain. Oke, siap. Ayo cepetan pergi. Kemana? Di jalan aku jelasin, cepetan berangkat. Turun bawa bunganya. Mau ke pemakaman? Ya, putra sulung Wancang Parmacu Tical meninggal. Apakah wasiat kakek mau diubah keluarga lain? Ada masalah hukum yang mau konsultasi, sekarang belum banyak yang tahu. Kita cepetan ke sana, kasih penghormatan, kasih kesan baik ke keluargawan. Cepetan bagi-bagi kartu nama. Sekarang bagi-bagi kartu nama nggak tepat. Nggak ada waktu yang lebih tepat dari sekarang, cepetan. Aku nggak mau, kalau mau kamu aja yang pergi. Beneran deh, halo. Kantor pengacara Jiang Peng, ada masalah hukum bisa konsultasi sama aku. Kok mirip banget sama dia?
Dia kok di sini? Tuan muda turut berduka. Kakak ternyata tidur sama tuan muda. Wan Xiaoye. Kami dari kantor pengacara Jiang Peng. Ini pengacara andalan kami. Jiang Nan. Pengacara. Kebetulan aku ada masalah hukum mau konsultasi. Wah bagus istriku, akan menjawab pertanyaan Anda. Aku masuk dulu kasih penghormatan turut berduka. Agak ribet di sini. Kita ngobrol di samping aja. Tuan Shi. Ada masalah apa? Kamu menikah. Itu bukan masalah hukum. Kalau semalam aku benar-benar menghabiskan malam dengan seorang wanita yang sudah menikah, itu bisa jadi masalah hukum. Jadi kamu sudah menikah. Tenang saja, ini tidak akan menjadi masalah hukum. Kakak. Cincin nikahmu mana? Aku tidak terbiasa memakai cincin adik. Kita hanya sekadar one night stand. Jiang Nan. Apa yang baru saja ditanyakan Xiao Gongzi padamu? Dia bilang namanya Shiji, umur 19 tahun. Mirip dengan yang di ruang duka, tapi dia juga tidak bermagafang. Keluarga kaya tidak tahu siapa yang melahirkannya, itu biasa. Kamu mau kemana sebentar lagi? Kita harus pergi ke acara pemakaman keluarga Wan. Kalau mau pergi kamu saja yang pergi, aku tidak mau. Nenek pikirkan soal uang. Shiji Shifen, kemarin Wan Yu masih baik-baik saja. Kenapa setelah kamu datang pagi ini dia sudah tiada? Katakan apa yang kamu lakukan padanya. Nyonya, kemarin aku pergi bersama ayah. Ayah juga ada di sana saat itu. Atas dasar apa kamu memanggilnya ayah kamu anak haram? Anak haram pergi dari keluarga Wan. Jangan kira setelah Wan Yu tiada, kamu bisa seenaknya masuk ke keluarga Wan. Pergi. Pergi. Ibu, hari ini pemakaman Wan Yu. Jangan memperbesar masalah, ayo pergi. Pergi. Tuan Si Shiji. Tidak perlu memikirkan untuk menghiburku. Sejak kecil aku selalu seperti ini. Aku tidak sengaja mendengarkan. Kalau kamu memperhatikan skandal keluarga kaya, masalah keluarga Wan ini bukanlah rahasia. Kenapa setelah kamu datang pagi ini dia sudah tiada? Katakan apa yang kamu lakukan padanya. Maaf, tidak sengaja melihat urusan keluargamu. Aku dan kakakku beda ibu. Seperti yang dikatakan ibunya. Aku anak haram, berharap kakakku mati. Kupikir semalam aku salah lihat. Kakak semalam. Terima kasih sudah muncul. Adik, terima kasih juga sudah muncul. Sebaiknya ganti baju basahmu dulu. Ibu Shiji minta maaf padamu. Ayah ibu pingsan. Di sini tidak ada ayahmu, jangan telepon lagi. Ibu, Surat-surat yang kamu tulis dulu sudah kubakar semua. Aku yang merebut pacarmu. jangan sentuh ibuku, pergi. Aku akan membuat anakmu menjadi yatim piatu selamanya.
Agak panas, aku akan ambil obat. Kak, jangan pergi ya. Ini Jiangnan. Ini kan di pemakaman. Kamu yakin kita melakukan ini di pemakaman? Pantas? Kamu anak haram, anak liar. Kamu bukan margawan, pergi dari sini. Kak, cium aku. Tadi pelayan bilang, Shiji basah kuyup. Suasana hatinya juga tidak baik. Sepertinya kepergian Wanyu memberi pukulan berat pada Shiji. Nanti kamu temui dia. Oke, Ayah. Setelah urusan Wanyu selesai, suruh Shiji jadi wakil presiden di grup. Kedepan grup ini bergantung pada kalian berdua. Wakil Presiden ternyata Xiao Gongzi punya kesempatan mewarisi Wan Chang. Tidak bisa harus cepat cari Jiangnan. Jiangnan. Kak, jangan takut, ada aku. Shiji, kamu di dalam? Jika ada kebutuhan silakan perintah. Main-main di pemakaman. Kak, Ayah bilang kamu basah kuyup, suasana hati tidak baik. Kak, aku datang melihatmu. Bagaimana tidak menangiskan? masa sih? Oke Kak, pakai kamar mandimu. Kak, kurang nyaman, aku antar ke yang di lobi. Ada orang. Shiji, kamu kan baru pulang dari luar negeri. Gaya hidupmu lebih terbuka, tapi jangan sampai ditipu wanita. Ayo ikut aku ke lobi temui tamu. Proyek pengembangan di Sicheng aku sudah cari-cari. Tidak ketemu yang cocok, sudah cari kamu sejam. Kamu kemana saja? Kamu tidak tahu tadi Xiao Gongzi sakit. Kesempatan bagus tuh. Aku pergi cari Xiao Gongzi Ketemu? dan tidur sebentar. Kalau kamu bisa punya kesadaran seperti itu, aku pasti tertawa dalam tidur. Wan Lao, Anda harus tabah. Terima kasih Pak Fu sudah datang melayat. Shiji ini adalah Fu Bofu MU. Dan juga calon mertua MU di masa depan. Dia memiliki perjanjian pernikahan. Jiangnan, aku suka kamu. Benar-benar tampan. Halo Fu Bofu. Halo. Shiji keluarga kita dan keluarga Fu selalu berteman baik. Kakek Fu sebelum meninggal juga bilang, kedua keluarga kita harus bersatu melalui pernikahan. Kalian ngobrol saja, aku mau bicara dengan Lao Fu. Shiji sebenarnya ayah selalu ingin agar Nini bertemu dengan Wanyu. Tapi Wanyu selalu sibuk. Lalu ini, Kamu bilang orang kaya itu memang hebat ya, anak pertama hilang. Anak kedua langsung menggantikan. kalian berdua muda-mudi tambahkan WeChat masing-masing yuk. Oke, aku yang scan. Cepat. Kakak kasih tahu nomormu dong. Perasaan anak muda itu berkembang sangat cepat loh. Kak Ling, Sudah ngobrol yang baik ya. ajak aku keliling rumahmu dong, ngapain melamun? Ayo. Dua keluarga kuat bersatu. Entah berapa kali saham kedua keluarga ini akan naik. Xiao Gongzi kembali di waktu yang tepat ya. Urusan orang kaya. Kamu terlalu banyak mikir. Shiji, kalau besok malam ada waktu, temui lagi putri bungsu keluarga Fu. Kak, sekarang jangan bicara itu dulu. Kapan lagi bicara ini, dan ini tugas ayah untukku.
Kamu juga tidak ingin ayah menganggapku tidak bergunakan. Kak, mana mungkin kamu tidak berguna? Berarti kamu setuju. Adikku yang baik. Syukurlah aku kehilangan seorang adik. Tapi mendapat yang baru. Kak, kamu beruntung sekali. Sebenarnya kamu kembali ibu sangat senang. Hanya saja waktu kecil ibumu sakit. Ibu sempat ingin membawamu kembali agar ibumu bisa berobat dengan tenang. Kamu ingat tidak? Tidak, waktu itu aku masih terlalu kecil. Tidak tahu apa-apa. Kepergian Wanyu memberikan pukulan besar baginya. Sikapnya terhadapmu hari ini jangan diambil hati ya. Tenang saja Kak, tidak apa-apa. Xiao Gongzi pergi ke kasino lagi. Periksa aliran dana perjudiannya. Aku pikir kamu sudah tidak datang ke firma hukum Selain lagi. bekerja, apakah aku punya urusan lain? Gangguan hormonal MU ada cara untuk menyelesaikannya? Kalau tidak bisa, aku akan minta ibuku mencarikan obat Sudah tradisional untukmu. terselesaikan. Serius atau bohong? Obatnya langsung manjur sangat efektif. Efeknya begitu cepat bukan karena pria kan? Bukan Tanpeng kan? Adik laki-laki berusia 19 tahun. 19 tahun, tunggu dulu, sudah tidur bersama beberapa kali. Apakah dia punya potensi perkembangan? Dia hanya ember hormonku. Hormon juga bisa mempengaruhi. Hormon lebih baik daripada Tanpeng, sibuklah Kak. Ya Tuhan, hormon berusia 19 tahun. Kak, ibu sudah berhenti minum obat lagi, sudah beberapa hari bagaimanapun, dibujuk tetap tidak Aku mau. akan segera kembali. Jangan telepon kakakmu. Kak, aku baru tahu saat membersihkan rumah. Obat ibu sudah beberapa hari tidak tersentuh. Kamu sibuk saja, biar aku yang mengurus ibu. Aku sudah kembali. Jangan belikan aku lagi. Obat impor yang begitu mahal. Langit membiarkanku mati. Bu. Jangan bicara soal mati-matian terus. Leukemia yang kamu derita bisa disembuhkan. Dan uang yang aku hasilkan cukup untuk membeli obat. Uang yang kamu hasilkan memang banyak. Tapi apakah semua uang itu digunakan untuk dirimu sendiri? Mobilnya adalah mobil bekas dari Tanpeng. Mobil bekas. Rumahnya juga sewaan. Aku akan membuatmu mati tertekan. Bu. Jiang Nan, kamu sudah 29 tahun. Kamu bisa tidak mempertimbangkan Tanpeng. Tapi setidaknya harus ada pilihan lain kan? Mengizinkanku minum obat juga boleh. Selesaikan dulu masalahmu sendiri. Jiang Nan, Tanpeng sudah menunggumu selama bertahun-tahun. Jangan menunda-nunda lagi. Ibu, aku akan mempertimbangkan hal ini. Selamat Pengakrojong. Menang 100 kasus berturut-turut. Apa yang terjadi tidak masuk kerja? Jiang Nan. Menikahlah denganku mulai sekarang. Kamu bertani dan kamu menenun. Kamu mengambil air dan kamu menyiram kebun. Semua pekerjaan dilakukan oleh pengacara Jiang, kamu ngapain? Aku pasti akan berdagang kalau tidak kain yang ditenun. Dijual ke siapa? Tanpeng sudah menunggumu selama bertahun-tahun, jangan menunda-nunda lagi. Jangan lakukan hal-hal yang tidak perlu. Jiang Nan, jangan lupa. Saat kita baru pacaran, kamu pernah janji, asalkan menang 100 kasus berturut-turut. Kamu akan menikah denganku, aku yang paling cocok untukmu. Di dunia ini tidak ada yang lebih mengerti dirimu selain aku. Kita berdua sudah terkunci dalam karir selanjutnya. Hidup juga harus terkunci. Terkunci. Aku akan membuatmu sengsara. Kalau bukan karena aku mempromosikanmu, siapa yang tahu siapa kamu? Jangan lakukan. Jiang Nan, pikirkan ibumu.
Jiangnan, pikirkan ibumu. Ibumu masih berobat, adikmu membuka kamar. Harus pakai kartu kreditmu, berapa banyak tagihan yang belum kamu bayar. Cincinnya aku taruh di meja, aku anggap kamu setuju. 10 tahun berlari, akhirnya berhasil. Tan Peng ini langsung bertindak tanpa izin, benar-benar bermain dengan jelas. Aku tidak terbiasa memakai cincin nikah. Kakak menambahkanmu di WeChat belum diterima SMS. Malam ini kita bertemu, menyelesaikan semuanya. Memang perlu menyelesaikan semuanya. Kamu main apa? Aku sedang memilih tempat untuk bulan madu. Apa ini tunggu aku selesai meneliti, aku kirim semuanya ke kamu. Kamu juga pilih-pilih. Nini. Sangat cantik, aku mau menerima telepon. Baik, Di bawah ada gudang. Gadis itu adalah tunangannya. ayo ajak aku keliling rumahmu. Harus segera diselesaikan. Jangan menolak ini, ku beli pakai uang yang kau berikan. Saat itu aku benar-benar nggak tahu siapa kamu. Ya sudah, kita beresin aja. Selesai. Kak. Tapi kata, bersin, itu aku nggak terlalu suka. Kalau gitu aku ganti aja, terima kasih. Kalungnya aku suka banget. Kamu nggak lihat tapi aku merasakannya. Touch-nya enak banget. Tan Peng bilang kalian pacaran selama 10 tahun. Ada masalah. Masalah apa? Mungkin aku salah paham. Kalian pacaran selama 10 tahun. Kayaknya nggak. Kamu memang salah paham. Oke, jadi aku nggak perlu merasa bersalah. Mau naik makan bareng? Aku mau perkenalkan pacarku. Nggak usah, aku nggak mau ganggu kalian berkencan. Dua playboy ketemu itu juga suatu jodoh. Mending kita ciuman perpisahan aja. Shiji, kamu gila ya? Kamu ngapain aja kok, lama banget baru balik. Aku pergi beliin kamu hadiah. Cantik banget. Coba deh dipakai. Shiji, ini departemen hukum kita di Wancang. Kan sebelum pindah jurusan kamu belajar hukum. Kebetulan Wancang mau ganti konsultan hukum. Mau nggak kamu jadi ketua penguji? Ketua penguji, Kak. Aku takut nggak bisa. Ini kan gampang, kamu kan pintar. Pasti nggak ada masalah. Lagi pula kalau ada masalah kamu bisa konsultasi sama kepala departemen SDM kita, Pak San. Halo, Xiao Gongzi kan pernah belajar hukum. Pasti bisa mengerjakan. Itu kayak bunuh semut pakai golok. Maksudku Xiao Gongzi. Pasti bisa cepat ngerti, gampang kok di sini. Ada semua data firma hukum, tinggal diatur aja. Kalau gitu terima kasih banyak Pak San. Nggak apa-apa. Kerjain aja yang baik, soalnya konsultan hukum untuk Wancang juga sangat penting. Kalau gitu kalian sibuk dulu, aku pergi. Terima kasih kakak telah mempercayakan tugas ini padaku. Xiao Gongzi, silakan masuk. Baik. Non-departemen hukum itu cuma tempat biasa saja. Kamu menyiapkan posisi pengawas yang santai untuknya. Dia malah senang sekali. Bagaimana kebun karet keluarga Fu? Keluarga Fu sudah setuju untuk menyerahkan 50% tanahnya. Untuk kita tanami obat-obatan dan bisa digunakan gratis. Uang yang dihemat selama 10 tahun ini aku yakin pasti akan membuat Direktur Wan puas.
Kalau Fang Yu dengar saran saya untuk menikah dengan keluarga Fu, Fang Chang pasti sudah lebih maju. Ayah juga tidak akan selalu bilang saya tidak berguna. Apa alasan penolakannya? Kami juga tidak terlalu jelas. Sebenarnya ada beberapa firma hukum yang menurut kami sangat bagus. Contohnya ini, firma hukum Jiang Peng Kartu Kerja. Liu Gang masuk dalam 100 firma hukum terbaik nasional itu, sangat menjanjikan. Terutama pengacara utamanya, Jiang Nan, sudah memenangkan 100 kasus berturut-turut. Beritahu firma-firma ini datang untuk wawancara sore ini. Jiang Nan. Saya Tan Peng memang jenius. Membagikan kartu nama di pemakaman itu benar-benar. Sorotan dalam sejarah pemasaran soyo. Masuk ke kantor saya, bisakah kamu mengetuk pintu dulu? Dengar firma hukum, kita juga dapat undangan. Sepat bersiap-siap pergi ke WN Chong. Tidak mau. Ya ampun, ya ampun. Pikirkan kita bisa dekat dengan Fang Chang. Satu kontrak ini bisa membuat ibumu minum obat selama 3 tahun. Kalau benar-benar lolos komunikasi dengan Wan Chang ke depannya, akan menjadi tanggung jawabmu. Baiklah, saya akan bertanggung jawab semuanya. Cepatlah. Firma hukum Jiang Peng Tan Peng. Halo Xiao Gongzi. Ceritakan tentang firma hukum kalian. Firma hukum kami sangat hebat, pernah mencatat banyak. Jiang Lucy, kamu yang jelaskan. Tidak masalah, firma hukum kami didirikan tahun 2011, total ada 110 karyawan. Saya lebih ahli dalam hukum pernikahan, hukum pembagian tanah, hukum ekonomi mencakup sengketa kontrak, cedera pribadi dan banyak bidang lainnya. Kita pasti bisa. Pikirkan firma lain, coba berapa lama 10 menit. Kita coba berapa lama setengah jam. Siapa bilang semakin lama semakin ada harapan? Kamu harus lebih percaya diri. Siapa yang meminta kantor hukum Jiang Peng datang? Teman-teman dari kantor hukum saya akan umumkan daftar yang masuk ke babak wawancara selanjutnya hari ini. Kantor hukum Tianhua. Kantor hukum Zhenhe Jiang Peng Law. Minister San sudah selesai. Saya belum selesai. Sudah selesai. Yang namanya disebut bisa ikut wawancara kedua, yang tidak bisa pulang. Non, tadi saya sepertinya mendengar Jiang Peng. Anda salah dengar. Apa ini ada kesalahpahaman, Non? Bisakah saya melihat? Daftar kami bukan sembarang orang bisa lihat, ayo pergi. Kantor hukum Jiang Peng ada di daftar. Kak Minister San salah. Lain kali lebih hati-hati. Xiao Gongzi benar-benar punya mata yang tajam. Terima kasih, Xiao Gongzi pasti sudah mempelajari banyak pengetahuan hukum. Tadi banyak tanya soal profesional. Saya hampir tidak bisa jawab, untung ada Jiang Lucy. Kalau begitu bagaimana kalau saya traktir makan siang? Tan Peng, ayo pergi. Baik, saya ada waktu. Bagus sekali. Saya akan segera atur. Kak Ling, kamu tidak masuk kerja ya? Kamu datang. Kalungnya. Kenapa sama persis dengan punyaku? Jangan menolak saya beli pakai uang yang kamu kasih. Ada kebetulan seperti ini. Dan gaya berpakaian pengacara ini cocok dengan sepatu itu. Ini menunjukkan kalian berdua punya selera yang bagus. Ini namanya jodoh-jodoh. Kalau kamu datang makan bareng yuk. Baik, itu bagus, saya akan atur. Pasti akan diatur dengan baik. Benar-benar anak 19 tahun kekanak-kanakan. Baik, silakan. Si ikut saja sebentar. Mohon tunggu sebentar. Baik, silakan lanjutkan. Saya pasti akan atur dengan baik. Kak, kenapa? Kamu tahu kenapa aku mencoret kantor hukum Jiang Peng? Pasti mereka lupa memberikan informasi ke Kak. Aku tidak lupa, aku sengaja melakukannya. Kamu juga lihat kan bagaimana Tan Peng itu sama sekali tidak cocok dengan Wan Chang Pharmaceutical. Jadi pertimbangan Kak. Berdasarkan kesesuaian. Tentu saja.
Bagus sekali aku dan Kak punya pemikiran yang sama. Aku dan Menteri San merasa. Walaupun metode pemasaran Tanpeng tidak kami sukai. Tapi melihat kasus-kasus yang baru mereka tangani, kami menemukan kesesuaian yang tinggi dengan Wanchang Pharmaceutical. Jadi kenapa tidak mencoba? Aku mau tanya sesuatu pribadi Jiang Lucy. Kalung di lehermu itu. Katanya penjual itu best seller tahun ini. Pasti disukai perempuan, jadi aku belikan untuk Nini. Ternyata benar best seller memang gampang ketemu. Oh, maksudmu. Nini datang ke kantor hari ini untuk mencarimu. Iya bukankah Kak bilang? Agar aku dekat-dekat dengannya mendengarkan Kak mana mungkin salah. Baiklah Kak, senang kamu begitu patuh. Kak hanya ingin yang terbaik untukmu. Kalau begitu urusan kantor hukum Jiang Peng, serahkan sepenuhnya padamu. Terima kasih Kak. Xiao Gongzi, masalah taruhan Nyonya Wan. Agak keterlaluan Wan Ling, tidak hanya menggunakan kebun karet keluarga Fu secara gratis, tapi juga menerima 4 juta tunai. Aku menduga ini, mungkin ada hubungannya dengan pernikahanmu. Wan Ling menjual tubuhku. Harus dengan persetujuanku dong. Hari ini Nyonya Besar Xiao Gongzi, Nyonya Fu berkenan hadir. Kantor hukum Jiang Peng kami. Sungguh sangat beruntung saya angkat gelas untuk semuanya. Jiangnan cepat angkat gelasmu untuk menghormati tamu terhormat kita. Saya mengendarai mobil hari ini, jadi saya ganti dengan teh. Tidak minum alkohol kurang tulus nih gini saja. Kamu tundukkan ketulusanmu, aku carikan supir untukmu. Benar apa yang dikatakan Nyonya Fu, masuk akal Jiangnan. Cepat ganti dengan alkohol, buka selera. Makan siang kerja tidak perlu minum alkohol. Tan Lu kamu juga jangan minum. Kalau mabuk bagaimana kerja siang nanti? Oh iya perkebunan Wanchang. Ada masalah warisan sejarah. Tolong uruskan masalah hukum Jiang Lu. Jadi maksud Nona Besar, proyek ini diserahkan ke kantor kami. Setelah selesai masalah warisan sejarah, kalian bisa langsung masuk masa percobaan. Hebat. Saya harus bersulang untuk kalian. Minum 1 gelas tidak mengganggu kerja. Bukan minum alkohol kok malah ngomongin kerja. Shiji, kamu dicurigai melindungi Jiang Lu. Tunangannya saja sudah bantu menahan minuman. Apa gunanya saya melindungi? Maaf, saya ke toilet dulu. Saya juga ikut. Kak, Silakan. Ini belum makan nih. Nona Besar saya ini. Sudah berapa lama kamu pacaran dengan Jiang Lu? Oh, sudah 10 tahun. Sejak kuliah. Sudah 10 tahunnya. Pantas saja Jiang Lu bersikap dingin padamu. Tidak seperti pacaran. Kami sudah seperti suami istri. Kami biasa hidup seperti ini. Jiang Lu fokus pada pekerjaannya. Dengan Jiang Lu hidup dan karir bersatu. Jangan sampai gagal di detik terakhir. Maksud Nona Besar, Kapan menikah saya akan beri hadiah besar. hubungan yang baik. Hotel sudah dipesan. Baru-baru ini terlalu sibuk. Ditambah lagi puncak musim pernikahan. Hotel belum dipesan. Bagaimana dengan hotel keluarga kami? Semua gratis, anggap saja hadiah saya. Terima kasih banyak Nona Besar. Saya harus bersulang untuk Nona Besar. Tidak, ini tidak cukup bersulang untuk Nona Besar. Terima kasih, saya habiskan. Siapa yang menghalangi pernikahan dengan keluarga Fu? Maka harus keluar. Kamu dan pengacara itu benar-benar suami istri. Belum menikah. Kalau begitu, kalungmu itu, dia yang memberikannya padamu. Kalau Mbak Fu tidak suka, aku cabut saja. Nini model yang begitu klise. Kita tidak pakai, tidak cocok dengan aura kamu. Aku akan belikan yang lebih bagus. Terima kasih, Ji. Jiang Lu sih kamu pakai saja. Lagi pula model seperti ini di mall mana-mana ada.
kamu datang cari aku. Ia takut kamu tersesat sengaja datang cari kamu. Ayo pergi. Pria licik. Beberapa hari lalu masih manis-manis panggil kakak. Kakak. Kekanak-kanakan. Semua itu hal-hal lama yang sudah basi. Untuk apa diselidiki? Menurutku kamu jangan terlalu serius. Santai saja. Bukannya kamu bilang mau menangkan proyek ini? Dapat proyek bisa dengan kerja keras? Kamu mau capek mati. Kamu belum sadar ya? Shiji itu anak haram. Di Wanchang tidak punya kekuasaan. Ditekan habis-habisan oleh kakaknya Wan Ling dari awal, aku tidak perlu buang-buang tenaga. Membujuknya benar-benar. Sudah waktunya aku harus pergi ke acara. Kenapa balik lagi? Bantu aku ambil sebotol air. Ada kemajuan ya, sudah bisa bantu aku buka tutup botol. Jangan lihat lagi, dia sudah pergi. Tunggu dulu. Jadi kamu diam-diam menunggu dia pergi. Jawab satu pertanyaan kalau puas aku pergi. Aku juga punya pertanyaan, aku tanya dulu. Saya dengarkan. Kamu bilang masalah warisan sejarah. Apakah itu tanah yang 20 tahun lalu berperkara dengan warga desa? Iya. Kalau mau ditelusuri menurutku tidak perlu Shiji. Kamu benar-benar mau telusuri atau cuma buat alasan? Beberapa waktu lalu fokus utama kakakku ada di lini produksi perkebunan Wanchang. Diserahkan ke Wan Ling untuk dikelola dalam periode ini. Perkebunan Wanchang sangat sukses. Tidak hanya menandatangani beberapa kontrak besar tapi juga membangun pabrik baru. Pabrik baru itu yang di utara reruntuhan. Yang belum pernah selesai dibangun. Ia setiap kali hampir selesai. Akan terkena badai dan angin kencang. Jadi perusahaan harus terus mengucurkan dana terus membangun. Perkebunan Wanchang ada masalah warisan sejarah. Ini sebagai ujian ulangan, tidak bisakah? Bisa kok. Jadi kamu pakai ujian ini untuk menyelidiki. Kamu cuma perlu keluarkan proposal terkait, aku tidak ingin kamu terlibat di pusaran kami. Kamu pergi-pergi sana. Berpura-pura lemah tapi sebenarnya kuat, sangat bagus. Boleh aku tanya pertanyaanku? Katakan. Malam itu kamu ke bar, tujuannya apa? Mencari kesenangan. Jadi kamu siapapun akan dibawa ke hotel. Hampir bawa seorang yang gemuk. Aku juga. Kita sudah selesai dengan one night stand kita. Kamu juga akan menikah, aku juga akan bertunangan. Mari kita gila di saat terakhir. Aku rasa tidak perlu. Kamu masih memakai kalung yang aku beli. Pakai uangku. Uangmu dipakai untuk membeliku kakak. Kamu suka aku kan? Tunggu dulu, aku mau angkat telepon dulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak angkat telepon. Baru sampai rumah mau tidur. Aku kasih kabar baik. Hotel Sinona besar dipakai untukku, untuk pernikahanku. Kamu sudah bilang sekali tadi. Minggu depan ada 1 hari kosong. Jangan sia-siakan kesempatan dari keluarga Wan. Kamu pacaran dengan orang ini selama 10 tahun. Dia tidak baik. Bagus di mana? Cukup materialistis. Inilah dunia nyata kita orang dewasa. Xiao Gongzi. Dunia kamu aku tidak bisa masuk. Dunia aku juga tidak bisa keluar. Kakak aku adalah Shiji kamu. Main permainan kata itu melanggar hukum. Hukum apa yang aku langgar? Hukumku. Halo.
Aku baru saja pergi beberapa hari pulang semua orang bilang, kamu terima lamaran Tan Peng Sabtu depan akan ada pernikahan. Sabtu depan. Minggu depan ada 1 hari kosong. Kamu pacaran berapa bulan? Putus 9 tahun aku bersumpah. Aku benar-benar. Udah deh, jangan sumpah-sumpah, nanti ketemu lagi. Jadi kalian sama sekali tidak pacaran selama 10 tahun. Menyadap itu masalah moral, tapi kalau menyadap menimbulkan kerugian ekonomi orang lain itu sudah masalah hukum. Jiangnan jangan menikah dengan orang itu. Udah pagi adek. Hantu-hantu liar juga sudah lenyap. Ni Xiaoqian juga harus kembali ke guci abunya. Jiangnan, aku cinta kamu. Kamu tahu apa itu cinta adek? Aku tahu, aku selalu memikirkanmu setiap saat. Sangat menyakitkan Jiangnan. Kamu juga begitu kan? Kamu tahu apa yang kamu inginkan? Aku ingin Jiangnan. Ingin aku apa? Ingin aku diranjang. Kamu belum cukup umur untuk menikah, kan? Aku. Angkat telepon. Halo ayah. Proyek Teluk Barat Group mau coba? Bukannya itu proyek kakak yang tangani? Kamu pikir-pikir dulu. Dia ngomong-ngomong ayah. Aku dan Funini. Kamu dan Nini kenapa? Ayah, aku masih ada urusan, aku tutup dulu. Kenapa tidak biarkan aku lanjut? Jangan bodoh, adek. Berapa tahun selisih usia kita? Aku lebih tua 10 tahun darimu. Kamu adalah Xiao Gongxi dari Wancang Pharmaceutical yang akan mewarisi perusahaan. Kamu punya kemampuan itu. Jangan biarkan hormon mengacaukan hidupmu. Kamu pikir aku tidak mampu mencintai orang yang aku cinta? Ucapanmu bagus. Aku tidak tahu apakah kamu mampu atau tidak. Kakak, perjodohan mana ada yang lebih baik dari cinta bebas? Xiao Gongzi, tentang masalah ini kita harus punya arah solusi secara makro dulu, baru kemudian menangani beberapa solusi secara detail. Seperti ini sebenarnya menyelesaikan masalah ini mudah. Kita hanya perlu dari dasar. Bagaimana periode efektif gugatan seperti ini dihitung setelah peraturan baru hukum tanah keluar? Apakah ada pengaruh langsung pada periode efektif gugatan? Masalah ini mungkin masih harus dikonsultasikan dengan Jiang Lucy. Suruh dia datang saja. Baik, Kamu boleh pergi. baik. Wan Zong saya. Harus pakai Jiang Peng ini ya. Kakak, bukankah kamu bilang urusan ini diserahkan sepenuhnya padaku? Tapi menurutku mereka sama sekali tidak profesional. Kakak. Proyek Teluk Barat sudah sampai mana? Ada apa? Gak ada, cuma mau belajar aja. Kurasa aku nggak bisa jelasin ke kamu. Aku cuma mau lihat-lihat aja. Sekarang wawancara sudah hampir selesai, aku nggak ada kerjaan lagi. Kok bisa nggak ada kerjaan? Masalah perkebunan yang belum selesai masih ada kan? Urusan ini serahkan padamu, aku ada rapat dulu ya. Oh, Ada orang masih muda sudah mau ikut campur urusan Teluk Barat. Gambarannya ngerti nggak? Ayah, kenapa kamu datang? Ayah, kamu datang pas banget, aku mau perkenalkan proyek Teluk Barat. Urusan Teluk Barat kamu nggak bisa handle. Nggak usah urusin lagi. Shiji dan Nini. Bagaimana hubungannya? Urusan perusahaan kamu nggak bisa handle. Urusan kecil kayak gini juga nggak bisa. Besok ajak Nini makan malam di rumah. Cepat selesaikan urusan ini. Baik. Nyonya besar, kamu cari aku. Duduk. Nyonya besar cari aku maksudnya. Kantor hukum kita langsung terpilih.
Aku panggil kamu, ada hadiah buat kamu. Nyonya besar bercanda ya. Coba aja. Wah, bagus banget. Kan cocok banget. Ayo lihat yang ini. Kamu juga mau nikah, aku juga mau tunangan. Mending kita gila-gilaan di saat terakhir. Kurasa nggak perlu. Ternyata perusahaan kalian bisnisnya. Cowoknya tugasnya jadi mucikari. Ceweknya tugasnya jual diri. Siapa yang mau dikibuli? Kak, kamu suka sama aku kan? Siapa yang mau dikibuli si Jiangnan? Jual diri yang oke nih harusnya, berapa ya harganya? Ngobrol hukum nih Jiangnan kalau tahu. Selama ini kamu diam-diam mindahin uang keluar. Kamu pikir dia masih mau kerja sama-sama kamu? Maksudnya nona besar. Mau nggak sih bikin kantor hukum Jiangpeng? Jadi kantor hukum Tanpeng kamu. Perusahaan farmasi Wancang kami akan mempekerjakan Tuan Tanpeng sebagai konsultan hukum kami. Kontraknya 10 tahun minimal 1 miliar. Non besar mau aku ngapain? Silakan perintah. Shiji, kamu nggak usah cari aku. Aku sudah bilang jelas waktu itu. Jangan telepon aku lagi. Kok kamu datang? Kantor hukum aku sendiri. Kenapa aku nggak boleh datang? Kamu mabuk ya, pulang tidur aja. Jiangnan. Kita berdua beneran. Dua pedang jadi satu nggak ada lawannya. Mau belajar jurus ini harus potong dulu. Mau mabuk pulang aja mabuknya. Tanpeng narik klien nggak gitu caranya. Hubungan pengacara sama klien kan normal aja. Kayak gini jadi apa? Aku nggak normal. Lalu siapa yang normal? Anak perusahaan farmasi Wancang. Si pangeran kecil Shiji. Kamu kenapa sih? Stroberi kecil ini siapa yang tanam? Jangan-jangan si Xiao Gongzi Shiji ya? Tanpeng, kamu lagi mabuk nih, tunggu sadar. Kita ngobrol lagi ya. Kamu pikir aku marah? Aku nggak marah. Dulu kamu selalu komplain aku selingkuh, sekarang udah. Kita berdua udah sama-sama. Kita berdua beneran jodoh. Cocok di mana-mana. Tanpeng, kita belum nikah, kamu kayak gini namanya pemerkosaan. Anak muda bisa main. Aku tidak boleh main ya? Aku kenal kamu sudah 10 tahun. Belum pernah menyentuhmu sama sekali. Hari ini, aku akan menghabisimu. Jiangnan. Jiangnan. Sudah tidak apa-apa. Xiao Gongzi. Bagaimana mau main bersama? Shiji, kalau terlalu keras tidak bisa dikategorikan sebagai pembelaan diri. Shiji, kalau terlalu keras tidak bisa dikategorikan sebagai pembelaan diri. Tanpeng, dengarkan baik-baik. Jauhkan diri dari Jiangnan, keluar dari kantor hukum. Xiao Gongzi. Aku akhirnya tahu kenapa kamu tidak bisa melupakannya. Aku baru saja mencoba. Sangat lembut-lembut. Shiji. Dia benar-benar sampah. Cepat telepon 110 cepat, kalau tidak sifatnya akan berbeda.
Untungnya tidak apa-apa, giginya sudah goyah. Kalau sampai copot, Meskipun luka ringan, aku tahu. bagus kalau mengerti hukum, tidak boleh meninggalkan kota ini. Siap dipanggil setelah membayar jaminan, bisa dibawa pergi. Terima kasih Pak Polisi Shiji. Jaga baik-baik adikmu, jangan terlalu impulsif. Meskipun ada unsur pemerkosaan, jangan memukul sampai mati. Aku bukan adiknya. Bukan adik, juga tidak boleh begitu keras. Terlalu keras sendinya sampai pecah. Kamu kasihan sama aku? Kamu memukul Tan Peng begitu parah. Apakah itu tindakan heroik akan diperdebatkan? Ayo berikan tanganmu. Aku punya satu pertanyaan. Kamu serius dengan pertanyaanmu? Kamu suka aku? Jiangnan. Kakak suka kamu. Jadi malam itu, kamu tidak akan membawa si gendut. Si gendut mungkin akan kubawa. Tapi bertemu denganmu adalah kebetulan, tidak akan ada lagi. Beruntungnya kamu. Aku juga merasa begitu, sudahlah. Aku sudah memukul Tan Peng. Memukulnya dengan keras. Dia tahu tentang hubungan kita. Perselingkuhan kita terbongkar. Jadi kamu tidak akan menikah dengannya. Aku tidak akan. Apakah kamu mau menerimaku? Aku tidak punya rumah lagi. Ini adalah rumahmu sekarang. Anjing liar. Ada penggemar yang bertanya padaku kalau dipukul orang bisa tidak. Langsung berbaring di tempat, mulai memilih mobil, menuntut ganti rugi. Video ini akan menjelaskan semuanya sekaligus tentang mengambil mobil setelah dipukul. Sakit tidak? Non untuk menarik Shiji datang. Pengorbananku terlalu besar. Kamu bilang kamu bahkan tidak bisa mengalahkan anak kecil. Kalau anak kecil ini yang salah. Haruskah memberitahu orang tuanya? Aku tidak pernah melihat seorang selingkuh yang begitu lancang. Dia begitu masuk langsung memukulku dengan ganas. Topi hijau yang kupakai ini. Kenapa tidak memukulnya sampai mati, sungguh memuakkan. Siapa yang menyuruh dia menjadi Xiao Gongzi dari Wan Chang? Meski dia memukulku, aku hanya bisa menahannya. Julie. Ya ada apa? Bantu aku memesan bunga untuk menjenguk orang sakit segera ya. Dan siapkan semua dokumen yang diperlukan untuk pembubaran. Berikan padaku dalam 3 hari. Apalagi yang akan kamu lakukan? Aku umumkan sesuatu ya. Aku dan Tan Peng tidak akan menikah, kantor hukum akan bubar. Tapi kalian tidak akan kehilangan pekerjaan. Kalau aku pindah ke tempat baru aku ini, Julie, bisakah tidak menjadi asisten lagi? Jiangnan. Putus dan bubar, kita bicara lebih detail setelah kamu keluar dari rumah sakit. Jiangnan. Kamu jangan berpikir bisa menyingkirkanku ini, namanya membunuh keledai setelah menggiling gandum. Aku sudah bekerja keras untukmu selama Tan bertahun-tahun. Peng. Selama beberapa tahun ini aku bekerja tanpa henti. Menerima kasus dan berperkara, siapa yang bekerja untuk siapa. Siapa yang melayani siapa, kamu tidak membagi uang. Kamu suka diperalat oleh orang lain bersama Wan Ling. Mementaskan drama besar ini. Kita sudah kenal 10 tahun, aku benar-benar ingin tahu. Kamu jual aku dengan harga berapa? Jiangnan. Aku cuma main peran aja, kenapa? Kalau bukan karena Wan Ling bilang, aku nggak bakal tahu. Kamu kasih aku topi hijau segede ini. Jiangnan. Kamu bohong aku. Kamu suka dikendaliin sama konglomerat. Memperkosa tunangan sendiri.
Benar-benar hebat. Terima kasih atas kesaksianmu. Aku minta maaf atas nama Shiji, memang pukulannya cukup parah. Jiangnan. Jangan kira dengan minta maaf. Rekam suara, aku bakal lepasin dia. Jangan keterlaluan. Aku bisa lapor kamu percobaan pemerkosaan kapan aja. Kamu masih bisa jadi pengacara nggak, Tanpeng? Baik-baik aja atau sama-sama hancur. Pilih salah satu. Jiangnan. Jangan bilang kamu datang buat jenguk Tanpeng. Kakak akan ikut aku ketemu bapakku. Gak bisa karena kamu jadi bahan omongan orang. Adik kayaknya sekarang nggak tepat deh. Karena Tanpeng. Iya. Setelah dia mau memperkosa aku, ternyata aku cinta sejatinya. Aku keluarin sisi kemanusiaannya. Wan Ling udah duluan bertindak. Sekarang di mana-mana ada skandal kita berdua. Sekarang kamu bawa aku ketemu bapakmu, kamu mau hasil apa? Aku nggak peduli, jangan coba-coba kabur. Bukan kabur, mundur buat maju. Sudah, jangan gitu. Sekarang beneran bukan waktu yang tepat. Jangan coba-coba nunda waktu. Di Dongsi Road ada restoran hotpot baru enak banget. Temani aku ke sana ya, aku belum sempat. Oke nggak? Jiangnan bilang cinta aku. Aku cinta kamu. Gampang banget ngomongnya. Bukan kamu yang suruh aku bilang. Kamu serius nggak sih? Siang-siang gimana mau serius? Pasti serius lah. Boleh juga sih. Jawab telepon dulu. Aku mau makan babat. Oke, sudah tahu. Shiji, ayah cari kamu. Nini hampir sampai malam ini. Tentukan tanggal pernikahan kalian berdua. Kak, aku masih ada urusan hari ini. Urusanmu cuma makan hotpot ya? Kak, maaf belum kasih tahu sebelumnya. Tentang Fun ini aku mungkin tidak bisa memenuhi harapanmu. Pelayan itu bawa hotpot yang panas banget. Jangan bergerak. Kalau kamu tidak pulang, aku tidak bisa jamin kalau kuah hotpot itu akan menyiram Jiangnan dari kepala sampai kaki. Jangan cari-cari alasannya. Kalau kamu nurut Guancheng, masih bisa bagi kamu sedikit. Pulang sekarang. Aku segera kembali, suruh pelayan itu pergi. Kakak sudah repot-repot. Ayo aku minum teh sebagai ganti arak. Baru-baru ini, karena urusan keluarga, tanggal pernikahan kedua anak ini belum bisa disepakati, mohon dimaklumi. Fubo Fun ini saya minum untuk kalian. Hari ini melihat kedua anak ini berkembang begitu cepat. Saya sangat terharu kalau Wanyu ada. Pasti akan mendoakan kalian. Mama, kalau Wanyu ada di alam sana, lihat kamu seperti ini pasti sedih. Maaf ya. Hari yang bahagia ini saya juga tidak tahan. Shiji, kamu harus baik ke Nini ya. Harus setia padanya. Desas-desus di luar sangat gencar. Dia sedang dekat dengan seorang pengacara. Nini, jangan terlalu banyak pikirannya.
Tidak ada hal seperti itu, Shiji. Sangat baik hati, persis seperti mamanya. Sudah Nini. Kamu anak kecil jangan seperti tante. Terlalu tua terlalu banyak pikiran. Paman kamu biasanya tidak online. Kamu tahu apa yang beredar di internet? Ada foto, ada video pendek. Shiji cepat jelaskan. Biar Nini tenang. Aku lihat dulu ada foto apa. Video pendek, ya ampun. Ini sangat menakutkan, ayo kalian lihat. Sangat nyata ya? Kayak yang ada di internet gitu. Teknologi ini udah ada sejak lama. Sekarang udah sangat matang. Gak cuma kalian yang merasa mirip, kadang aku juga merasa mirip. Kayak foto-foto ini contohnya. Lihat deh apa nggak mirip banget sama aslinya. Gimana dia bisa dapat foto ibuku main judi? Barang-barang nggak jelas ini. Masa kita percaya? Udah tahu palsu ngapain dibahas lagi? Udah tua ngomong nggak jelas. Aku pasti percaya sama integritas Shiji dan reputasi keluargawan. Padahal hari ini seneng-seneng malah bikin suasana jadi nggak enak. Aku minum dulu buat kalian semua. Shiji, makan malam ini, semuanya buat kamu. Aku tahu di dalam hati kamu, sama aku sama ibumu, ada rasa benci tapi seorang pria kalau mau sukses, yang paling dilarang itu diganggu sama cewek. Jadi ini alasan kamu ninggalin pacar pertama kamu. Ibumu, sama pengacara itu beda. Jadi definisi kamu tentang cewek baik itu. Dia harus ngasih segalanya buat kamu. Dan akhirnya mati dalam kesepian yang menyedihkan. Aku bukan dewa. Aku nggak bisa ngontrol hidup matinya. Terus kenapa ibuku bisa sakit kamu ninggalin dia? Dan ninggalin aku juga. Kamu lagi nyalahin aku. Shiji, kamu udah muncul di sini hari ini. Masalah ini nggak ada ruang buat negosiasi. Wanling ancam aku pakai Jiangnan baru aku balik. Shiji, soal hotpot itu. Bukan ulah Wanling kalau kamu masih aja berurusan sama dia, aku harus pertimbangkan. Apa sebaiknya bikin dia jadi mayat aku lebih jago. Bikin dia yang masih hidup lebih menderita. Sekarang coba lihat deh malam ini. Bisa dibilang peringatan buat dia. Wan Chang Pharmaceutical dengan menyesal memberitahukan firma hukum Anda tidak lolos uji praktik kali ini. Kamu sekretarisnya Nona Wan. Jiangnan. Ada barang berharga yang hilang nggak? Mereka bukan pencuri kecil, mereka tidak datang untuk uang. Kamu sudah melapor ke polisi. Kamu minum alkohol. Aku akan ambilkan kamu segelas air. Funini dan keluarganya. Hari ini datang ke rumahku untuk menetapkan tanggal pertunangan. Pada tanggal 16 bulan depan. Itu hari yang bagus. Haruskah kita membuatnya menjadi mayat? Berikan aku nomor rekening bankmu. Uang perpisahan. Kamu pindah tempat tinggal. Terima kasih, kita tidak pernah resmi berpacaran. Tidak perlu sungkan. Lagi pula aku yang pertama mengajukan. Aku tidak ingin berhutang banyak pada orang lain. Aku tetap akan ambilkan kamu segelas air. Jika kamu sudah memutuskan, hubungi aku kapan saja. Jika kamu butuh, kamu bisa hubungi aku kapan saja. Lagi pula skill ranjangmu sangat bagus. Membuatku tidak bisa melupakan. Kalau kamu sangat menyukainya. Mari kita lakukan yang terakhir kalinya. Kamu.
Mematikan. Sangat tuntas. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Kamu diancam oleh Wan Ling. Atau kamu diancam oleh ayahmu. Minyak merah dari restoran hotpot tumpah ke tubuhnya. Bisa kamu bayangkan bagaimana rupanya sekarang? Kamu terlalu banyak berpikir kita hanya bermain-main. Saling memanfaatkan saja. Jangan lupa kirim undangan padaku. Tidak perlu. Shiji kali ini dipertahankan. Kapanpun kamu mau datang saja padaku. Aku akan memberimu saran sekali lagi. Kamu pindah rumah saja. Terima kasih atas perhatiannya. Malam ini rumah itu seperti peringatan. Funini dan keluarganya hari ini datang ke rumahku untuk menetapkan tanggal pertunangan. Wan Ling mengancammu atau ayahmu yang mengancammu. Kemarin masih bilang mencintaiku anak anjing. Tiba-tiba minta putus, sepertinya ada yang tidak beres. Tuan muda tidak mau angkat telepon. Pergi ke rumah sakit Jiangnan, kamu akan menungguku. Ayah. Rencana akuisisi Teluk Barat. Shiji dokter bilang. Di otaknya ditemukan tumor. Dan itu ganas. Bukannya terakhir kali katanya penyakitnya terkontrol. Sejak Wan Ling mengambil alih pekerjaan Wan Yu. Proyek Haitou itu. Harga sahamnya turun drastis, kami berniat untuk menambah investasi. Tapi grup sekarang kekurangan dana. Sekarang Direktur Wan sakit di tempat tidur. Saya yang akan menangani Haitou. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Saya akan menggunakan Haitou untuk menguasai kendali grup, mengendalikan nasib saya sendiri. Bagus, tidak menyangka. Kemampuanmu sangat kuat, tidak kalah dengan kakakmu. Ada masalah panggil saya kapan saja. Oke Shiji. Kakakmu ini. Seorang perempuan. Agak sensitif. Wajar kalau melakukan hal-hal yang ekstrim. Kalian berdua, jangan sampai bertengkar terlalu serius. Ngerti ayah. Kamu tidak bisa melindungi Wan Ling dan ibunya. Jangan cepat ke kantor. Tan Peng sedang melakukan kudeta. Tan Peng bersiap untuk bersatu dengan para oportunis untuk melawanmu. Ngerti, Kalau ada aksi besar, beritahu saya, pergi juga harus bersama. ngerti. Hari ini bukan hari rapat rutin. Jiangnan ini semua berkat kamu. Kami tersingkir di babak terakhir oleh Wan Chang. Pagi ini begitu masuk kerja, saya menerima belasan telepon pembatalan kontrak. Kamu jelaskan ini. Katakan apa yang ingin kamu katakan, jangan berbelit-belit. Jiangnan kantor hukum ini. Bukan hanya kita berdua yang bermitra, ada banyak orang lain. Semuanya punya keluarga untuk dihidupi. Kalau kamu begini, makan apa kita semua? Jadi, Dua pilihan. Yang pertama, kamu jauhi Xiao Gongzi, jangan ganggu dia. saya pilih yang kedua, bubar. Jiangnan, jangan lupa. Beban yang kamu pikul seberapa berat. Kalau keluar dari sini, tidak ada yang berani mempekerjakanmu. Kamu pikir Xiao Gongzi benar-benar tertarik padamu? Dia hanya belum mencicipi rasa Lao Chunu. Tan Peng, mulutmu memang tidak bisa mengeluarkan gading. Sangat keras, kantor hukum akan gempar. Berapa banyak uang yang kamu terima dari Wan Ling dan apa yang kamu lakukan di belakang layar? Aku tahu semuanya. Aku selalu memberimu muka. Tan Peng adalah kamu yang tidak mau. Jiangnan, aku bahkan bertahan saat kamu selingkuh. Sekarang kamu benar-benar menganggap niat baikku sebagai niat jahat. Aku benar-benar ingin yang terbaik untukmu. Kamu menikahiku hanya karena aku bisa memberimu uang. Kamu hanya ingin menanam pohon uang di halaman belakangmu. Ingin memboyangnya kapan saja. Jiangnan, jangan terlalu menganggap dirimu tinggi. Kamu pikir kamu bisa menghasilkan uang di mana saja? Tidak, tanpa aku, Tan Peng.
Kamu bahkan bukan apa-apa. Kami tidak cocok, seharusnya sudah berpisah sejak lama. Jiangnan. Jika kamu berani keluar dari pintu ini, Dividen perusahaan bulan lalu belum dibagikan kepadaku. Segera selesaikan pembagiannya dengan keuangan. 1 sen pun tidak boleh kurang. apa yang kamu lihat tidak ada dividen? Kenapa kamu di sini? Tidak meminta uang perpisahan darimu, aku terlalu angkuh. Masih ada waktu. Berapa yang kamu butuhkan? 5 juta. 1 jam lagi akan aku transfer. Terlalu sedikit, kamu sangat ingin menyingkirkanku. Seharusnya aku minta lebih banyak. Kamu bisa membatalkannya, apakah 2 kali lipat cukup? Shiji, ada apa denganmu? Mereka tidak mengizinkanmu bersamaku. Kamu menyerah atau takut mereka akan menyakitiku? Kakak, sekarang belum waktunya. Jiangnan, aku akan jujur padamu. Aku hanya merasa karena kamu menentang ayahku. Kehilangan status pewaris Wanchang ini tidak sepadan. Sepertinya tidak sebanding. Shiji, kamu pikir aku bodoh? Jiangnan, jika aku bilang, aku tidak tertarik padamu. Ulangi lagi. Kakak. Maaf. Tidakkah kamu merasa ini sangat membosankan? Shiji, lihat mataku. Kamu bilang kamu sudah tidak suka padaku, wanita tua ini. Untuk keselamatannya harus bisa menahan diri. Jiangnan. Kalau kamu punya latar belakang keluarga seperti Fun ini, kalau kamu juga bisa mendapatkan persetujuan dari ayahku, kalau kamu juga bisa membantuku mewarisi Wanchang, aku bisa memilihmu. Pada akhirnya aku kalah dengan kenyataan. Shiji? Kenapa dia ada di sini? Aku datang untuk minta uang pisah. Jiangnan, jangan minta terlalu banyak. Aku tahu semua yang pernah terjadi antara kamu dan Shiji. Aku tidak keberatan kalau Shiji pernah main denganmu. Untuk orang sepertimu ratusan ribu sudah cukup. Apa kamu mau bayarin aku lupakan? Aku tidak mau biarkan wanita yang bayar. Untungnya aku punya di rumah. Dok, kapan menstruasi saya akan datang? Atau apakah saya akan menopause? Menopause sih tidak sampai, tapi kalau terus begini, keadaannya tidak terlalu baik. Tetap saja cowok muda lebih enak. Lau Huang, Apa kamu tertarik kerja di kantor hukum saya? serius kantor hukummu benar-benar bisa menerimaku? Masih ingat tujuan kita waktu kuliah dulu? Menghukum yang jahat dan membela yang benar. Besok kita janjian ngobrol tentang cara mewujudkannya. Tujuan kuliah. Sampai jumpa besok, bye. Lau Huang, maaf banget. Macet di jalan. Nggak apa-apa, lagian kita mau makan enak, nunggu sebentar nggak masalah. Janyan. Lagi ngapain? Ketemu kenalan Lau Huang begini. Jangan sungkan, kamu pesan dulu, aku mau sapa dulu. Wah, kebetulan. Kenalan juga nggak bisa hari ini, biar kakak kasih tahu. Apa itu orang asing? Mbak Fu, jangan cemberut dulu, hari ini benar-benar kebetulan. Tunanganmu sudah transfer uang pisah ke aku. Jumlahnya lumayan, terima uang banyak, kerjakan hal besar. Itu prinsipku, benarkan Shiji. Selain itu aku bisa memberikan konsultasi berkelanjutan untukmu. Soalnya aku dan Shiji pernah dekat beberapa hari, seperti kata orang dulu. Hujan yang baik tahu Shiji, hubungi aku kapan saja. Selamat makan, bye.
Kecepatanmu menghukum yang jahat dan membela yang benar terlalu cepat ya. Dia kalon penerus vancangkan. Kenapa kamu takut? Nggak juga cuma rasanya. Tempat ini agak dingin. Lau Huang tolong sisirkan rambutku. Nggak cocok. Cepetan berbuat baik. Makan aja kayak nyawa setengah melayang. Bisa nggak lebih lembut? Jiangnan semakin dingin. Aku mau ke toilet dulu. Kalau begini nasibku kayaknya sama kayak Tanpeng. Tenang aja, dia lembut kok. Lembut-lembut aja sampai Tanpeng dipukuli kayak gitu. Sebelah sih sifat kalian beda. Lau Huang, aku mau ke toilet dulu. Kepala udah nggak gatal. Lebih baik daripada gatal di hati. Jiangnan jangan selalu cari perhatian di depanku. Aku sama Fun ini bentar lagi mau persiapan pernikahan. Kamu begini bisa pengaruhi hubungan kita. Mau nikah aja masih panggil nama lengkap. Pas banget kalian persiapan pernikahan. Kita bisa jadi referensi. Referensi pernikahan aku. Bukannya kalian baru kenalan. Siapa bilang baru kenalan, dia teman kuliahku. Kebetulan dia baru diputusin pacarnya. Aku juga baru putus sama kamu, langsung cocok. Jadi ngurangin banyak proses. Sudah nggak usah dibahas, nanti tunanganmu curiga. Awalnya aku beliin kamu baju tidur sutra. Nggak perlu lagi, sekarang pacar baruku bisa pakai. Ini namanya warisan dadah. Kamu nggak perlu ngomong ini ke aku. Ah, akhirnya kamu balik cewek di seberang. Udah bikin mataku kesemutan. Maaf ya Lau Huang, hari ini aku pakai kamu buat tameng. Kantor Hukum Libra selamat datang bergabung. Terima kasih atas bantuannya. Nggak usah sungkan. Kerjasama yang menyenangkan. Nini, ayo kita pergi, kita pesan ruangan buat keluarga dan teman. Oke. Ayo. Lau Huang bisa akting nggak? Xiao Gongzi, nona Fu, ruangan ini bisa muat sekitar 500 orang minimal, bisa diatur. Xiao Gongzi. Kebetulan banget. Kebetulan Xiao Gongzi juga ada di sini. Ayo kita pesan tempat untuk pesta. Xiao Gongzi pasti akan kasih diskon besar kan? Kenapa kamu lagi terus-terusan muncul aja? Kita pesan tempatnya dulu baru bubar, perkenalkan. Xiao Gongzi dari Wancang Shiji. Tunanganku Huang Jingyu. Wang Jingyu, namaku Wang Guidong. Halo Tuan Si, panggil saja aku Lau Huang. Halo kalian. Ini bisa dibilang nikah kilat ya. Kami nikahnya memang kilat. Tapi, kami berdua teman sekampus. Kebetulan dia baru saja diputusin pacarnya. Alasan yang sama persis. Bohongnya nggak ada persiapannya. Bisa dibilang cinta pertama. Ya, Bohongnya buat ngejek orang aja. Kalau gitu kami nggak ganggu ya Nini. Kita ke sana lihat-lihat. Aku dengar kamar di Hotel Wancang sangat nyaman. Teman-teman kita dari berbagai daerah, harus kita bikin mereka tinggal dengan nyaman. Mau malam ini kita coba tidur di sana. Manajer bukakan kamar-kamar besar. Silakan ke depan untuk prosesnya. Nggak masalah, ayo. Kak, namaku Wang Guidong. Shiji lagi ngapain? Lagi lihat Jiangnan nggak kelihatan ya? Shiji? Lagi ngapain? Lagi lihat Jiangnan nggak kelihatan ya? Shiji? Aku udah bicara sama ayahmu, cuma nikah doang, nggak urus surat nikah. Kamu maksudnya apa? Sebenarnya aku nggak mau kasih tahu kamu secepat ini. Takut kamu terlalu serius. Ayahku pasti nggak setuju kamu nikah palsu sama aku. Mungkin kamu bisa tanya ayahmu gimana aku ngobrol sama dia. Zhao Jingli, kita ke dapur aja. Nggak apa-apa Nona Jiangnan. Kamu mau beli spraynya ya? Tentu saja boleh, semoga betah menginap. Ada apa? Xiao Gongzi, tamu bilang mau beli spray yang ada nodanya. Tamu bilang kenal sama kamu, tanya bisa kasih diskon nggak?
Sayang kamu pelan-pelan aja nyucinya, tunggu aku. Xiao Gongzi sendiri yang ganti spraynya. Silahkan masuk. Xiao Gongzi sedang mencari apa seperti menangkap selingkuh. Berikan spraynya padaku. Maaf ya tidak bisa memegangnya. Tidak masalah, tunanganku bersikeras untuk menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Apa yang ingin kamu lakukan menyimpan jejak pertama? Kamu sudah berapa kali pertama? Aku punya sifat khusus ketemu setiap pacar. Selalu menunjukkan keadaan pertama. Percaya atau tidak, tanya saja mantan-mantanku. Benarkan? Ternyata pengacara Jiang juga punya sisi kekanak-kanakan. Kamu pikir bisa mengubah apa? Suamiku, Xiao Gongzi, datang untuk layanan rumah. Layanan apa? Pijat minyak. Xiao Gongzi sendiri mengantarkan spray pengganti yang kamu butuhkan. Terima kasih Xiao Gongzi. Kalau begitu tidak mengganggu kalian berdua. Selamat malam Xiao Gongzi. Selamat malam. Aku punya sifat khusus ketemu setiap pacar. Selalu menunjukkan keadaan pertama. Jiangnan, kamu tidak pulang ke rumah. Dan bersama seorang pria di hotel. Dia bos sekaligus tunanganku. Bisa pulang ke rumah sekarang segera. Bisa beritahu alasannya sekarang segera. Kalau tidak memberitahu alasannya, tolong lepaskan biar tunanganku melihat. Kami berantakan, tidak baik. Tunangan sialan. Sudah putus kok kamu malah menggali tembok. Tembok sialan. Shiji, ayahmu tiba-tiba pingsan, sedang dirawat cepat ke rumah sakit rakyat. Aku pergi dulu. Shiji, kamu terlambat. Ayahmu sudah. Qi Ushu, ayahku sore tadi baik-baik saja. Bagaimana bisa? Tubuhnya kamu juga tahu. Tumor otaknya seperti bom waktu, bisa meledak kapan saja. Kenapa perginya tiba-tiba? Kamu belum melihat aku menguasai Wancang, kamu bahkan tidak tahu apa yang kulakukan di luar negeri. Bagus. Shiji. Kamu sengaja sejak Wanyu hilang. Kamu tiba-tiba kembali. Kamu pasti sudah merencanakan ini sejak lama. Kamu yang membunuh ayah Wanyu, aku akan melawanmu. Ibu. Menangis, apa hakmu untuk menangis? Ayah sangat baik padamu. Meskipun kamu hanya anak angkat, dia bilang akan menyerahkan Wancang sepenuhnya padamu. Mengapa kamu tidak bisa menunggu sebentar lagi? Menunggu sebentar lagi. Anak buangan jadi anak angkat Xiao Gongzi. Tolong jelaskan. Si bocah kecil ini benar-benar membawa sial bagi keluarga Wan. Setiap kali dia muncul, kakak tertua dan Wan Laoye meninggal. Apa ini sandiwara atau perasaan yang tulus? Anak angkat ingin mendapatkan sebagian harta warisan. Ketua grup Wancang Wan Zhengming meninggal tadi malam karena sakit. Skandal mengejutkan. Jiangnan, kasus yang kamu tangani sebelumnya sangat bagus. Loh, Wang, hari ini mungkin aku tidak akan pulang. Kamu mau kemana? Menyelamatkan suami. Siapa wanita ini? Dia yang pernah berita panas dengan Xiao Gongzi, kan konflik keluarga kaya. Datang ke keluarga Wan saat ini pasti ingin sesuatu. Air keluarga kaya memang dalam. Shiji. Tenang, ada aku di sini. Shiji, ya, tentang penyebab kematian Wan Zhengming. Keluarga melaporkan polisi curiga itu ada hubungannya denganmu, tolong ikut kami. Bantu penyelidikan apa? Adegan ini sangat familiar mengingatkanku. Dulu ibumu juga diusir seperti ini oleh kami. Dia tidak pernah mengajarimu satu hal. Orang yang bukan milikmu jangan sentuh. Tempat yang bukan milikmu jangan tinggal. Kamu.
Nyonya Wan kakek baru saja meninggal. Anda sebaiknya sedikit bicara. Lagi pula tokoh jahat mati karena terlalu banyak bicara. Kamu. Polisi, apa ada bukti yang membuktikan Mr. Shi ada hubungannya dengan kematian Wan Lao? Jika tidak ada bukti yang kuat meskipun polisi tidak bisa membawa siapapun. Yang nan atas dasar apa? Aku adalah pengacara perwakilannya. Jika kalian dan polisi ingin menuduh dia ada hubungannya dengan kematian ayahnya, maka mulai sekarang aku adalah pengacara perwakilannya. Semua hal harus melalui aku. Pengacara bocah ini sekarang bukan lagi bagian dari keluarga Wan. Dia sekarang tidak bernilai. Kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun darinya. Kita semua tahu Jiang Lusi sangat paham hukum. Apakah kamu tahu Shiji? Hanya anak angkat ayahku. Itu adalah hal lain. Nona Wan, Nyonya Wan, jika kalian memiliki keberatan, silakan kumpulkan bukti, kita akan berhadapan di pengadilan. Sekarang adalah masyarakat hukum, ikuti prosedur hukum. Pengacara ini urusan keluarga kami. Nyonya Wan, lebih baik Anda belajar lebih banyak tentang hukum. Kalian sudah melapor ke polisi. Maka ini bukan lagi urusan keluarga, Pak Polisi. Jika kalian tidak memiliki bukti yang jelas bahwa klien saya terlibat dalam kematian ayahnya, maka klien saya tidak akan pergi dengan kalian karena hari ini adalah pemakaman ayahnya. Sementara ini tidak bisa pergi. Ibu kita pergi. Jadi kemarin saat kamu meninggalkan rumah sakit, kondisi ayahmu masih stabil. Apa yang kalian bicarakan saat itu? Bagus. Serahkan Wan Chang kepada Shiji. Saya tenang, Anda memang bermaksud menyerahkan perusahaan kepada Shiji untuk dikelola. Kamu bisa mempersiapkan konferensi pers. Ibu Shiji semasa hidupnya selalu diasingkan dan ditekan. Sekarang saya tidak akan membiarkan tangannya menjangkau Shiji. Ayah bermaksud menyerahkan Wan Chang kepada saya. Apakah ada orang ketiga saat itu? Qi Ushu juga ada. Siapa Kyushu? Dia adalah asisten ayah saya. Sudah bekerja selama lebih dari 40 tahun setelah pensiun, masih bersama ayah saya. Kalau begitu, testimoninya sangat bisa dipertimbangkan. Di mana Kyushu sekarang? Dia memberikan penghormatan kepada ayah saya pagi ini lalu tidak terlihat lagi. Bisakah kamu menemukannya? Saya perlu berbicara dengannya. Tumor otaknya adalah bom waktu, bisa meledak kapan saja. Kyushu tidak akan menerima teleponmu. Kamu orang luar, lebih baik pergi. Wan Chan tidak akan menerimamu. Kamu pikir pengacara ini bisa membantumu? Bertarung dengan saya, kamu masih terlalu muda. Tidakkah kamu bisa mengantar ayah dengan baik? Tidak semua orang berhak mengantar ayah. Kamu pikir dengan berlutut di depan foto ayah, kamu bisa jadi anak kandungnya? Aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Lihat. Hanya dengan satu tatapan dariku, mereka akan datang membawa kamera dan meliputmu. Kalau kamu berani buktikan sekarang pada mereka bahwa kamu adalah anak kandung ayah. Wan Ling, kamu bertindak seperti ini di pemakaman ayahmu. Kamu benar-benar anak yang berbakti. Yang nan urusan keluarga kami. Apa urusannya denganmu? Saat ayah meninggal, dia meminta kami kakak beradik untuk rukun. Aku kasih kamu 3 detik. 3, 2. Tadi malam media memotret Wan Ling masuk ke rumah bintang baru. OMOU, apa hubunganmu dengan OMOU? Wan Ling katanya hubunganmu dengan OMOU tidak biasa. Katanya istri OMOU baru-baru ini keguguran karena kamu. Aku kasih kalian uang untuk gila, sekelompok serigala yang tidak tahu terima kasih. Gila. Shiji. Ini ibumu kan? Ya. Tante cantik sekali. Dulu ayah orang lain pulang setiap hari. Hanya ayahku yang muncul dalam hidupku. Setiap beberapa waktu. Aku bisa membayangkan bagaimana masa kecilmu. Tante pasti sangat mencintai paman. Pemikiran ibuku agak konservatif.
Kalau sudah bersamanya harus bersama selamanya. Dia juga sering bilang padaku. Sebenarnya ayah sangat mencintainya dan juga mencintaiku. Tapi seringkali dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi menurutku itu artinya tidak cukup mencintai. Kalau aku mencintai seseorang, aku akan memberikan segalanya. Aku percaya padamu. Aku mencintaimu, ayo kita menikah. Kita baru kenal berapa lama kok sudah mau menikah? Kalau aku mencintai seseorang, aku akan memberikan segalanya. Aku percaya padamu. Jiangnan, aku mencintaimu. Ayo kita menikah. Kita baru kenal berapa lama kok sudah mau menikah? Kapan kita bertemu lagi? Lain kali. Lain kali kapan? Kalau lain kali. Mungkin sekarang kita ciuman. Kayaknya agak gak sopan. Siapapun yang datang harus tunggu aku selesai cium dulu. Jiangnan. Apa yang terjadi? Wan Ling tetap melaporkanmu karena kematian ayahmu. Aku gak tahu bukti apa yang dia punya, tapi polisi seharusnya akan segera datang. Tenang, ada aku di sini. Aku gak khawatir, bukankah kamu bilang ke Wan Ling? Kalau kamu akan merawatku seumur hidup. Kamu butuh aku rawat? Kamu cuma pura-pura lemah. Di pemakaman para reporter yang berbalik arah. Itu ulahmu kan? Ayah bilang harus baik-baik sama dia. Dia bikin masalah ini apalagi di pemakaman ayah. Ini sudah cara yang paling lembut yang bisa aku pikirkan. Kamu si rubah kecil, penampilanmu yang polos. Wajar Wan Ling benci kamu dulu dia. Pasti gak nganggap kamu sekarang. Dia merasa adik tiri ini ternyata mengancamku. Jadi dia melakukan serangan balik. Kalau begitu terima kasih Jiang Lucy. Buka bisnis asal komisi cukup. Pasti aman. Komisi. Ini komisi? Kurang. Cukup gak? Gak apa, aku pergi sendiri. Shiji, aku tunggu kamu. Pak, kamu gak bisa masuk, Direktur Wan sedang rapat. Direktur Wan, sekretaris bilang Direktur Wan. Aku kira ayah hidup lagi. Shiji sekarang Wan-chan. Gak ada hubungannya sama kamu. Sekretaris barang-barangnya sudah dikemas. Sudah selesai. Kalau begitu tolong bawa sampahmu. Jangan lupa bawa. Coba ceritakan. Alasan kamu duduk di posisi ini. Harus tanya sampai jelas gini. Di wasiat ayah aku satu-satunya ahli waris. Kamu anak angkat gak dapat apa-apa. Tapi kami bisa kasih kamu uang receh. Kayaknya uang receh itu dari ayah. Shiji, kalau kamu terus bikin masalah, saya akan meminta satpam untuk mengeluarkan Anda. Surat wasiat ayah harus dipublikasikan dong. Apa hakmu kok sama seperti ibumu? Suka memaksakan sesuatu yang bukan milikmu. Pengin lihat. Kakak. Udah berdiri lama, capek nggak? Nggak capek. Tunggu. Bawa barang-barang kalian. Nonik, tunggu, adik bawa tas. Merusak barang orang lain harus ganti rugi.
Luxury item yang nggak mencolok cuma 6.800. Lihat tuh, ornamen kristal. Pulpen ini punya cerita yang baru aja 8.800. Lihat nih, ini baru barang berkualitas. Ada dokumen penting proyek pantai barat dan perkebunan. Kamu jatuhin harddiska bunyi crack. 2 proyek ini nilainya puluhan miliar. Gimana mau ganti gini aja? Kamu ganti semua barang yang tadi saya sebutkan. Totalnya 136.800. Saya kasih diskon 30%, anggap aja harga depresiasi. 95.760. Sudah saya bulatkan jadi 95.000. Mau transfer atau tunai? Kalau sekarang bayar urusannya jadi simpel. Kalau nggak saya akan mewakili klien saya Bapak Shiji untuk menuntutmu. Tunggu saja panggilan pengadilan. Kakak, kamu terlalu sarkas. Lau Huang, saya perkenalkan. Kekanak-kanakan masih aja klaim hak. Nggak usah diperkenalkan, kita udah kenal. Halo. Masih. Halo. Saya udah jeliza beberapa hari takut dipukul. Gak apa-apa, saya bisa bedakan. Bagus kalau begitu. Udah ngobrol, sekarang bahas urusan. Silakan masuk. Tanda tangan cap semuanya lengkap. Surat wasiat ini punya kekuatan hukum. Ini surat wasiat yang ditulis oleh orang lain, tapi bukan ayah saya yang menulisnya. Dalam pengawasan pengacara, oleh 2 orang yang tidak punya kepentingan, menyaksikan tanda tangan di antara 2 orang ini. Salah satunya adalah kepala rumah tangga keluarga Wan, Margonya Yo, adik kandung Nyonya Wan. Benar-benar berkatmu kami tersingkir di babak terakhir oleh Wan Chang. Pertama, ayahku tidak mungkin membuat wasiat dengan Tan Peng kedua. Ayahku juga tidak mungkin meminta adik kandung Nyonya Wan menjadi saksi. Mereka sudah tidak akur sejak bertahun-tahun lalu. Sudah lama tidak bertemu. Tuan Si, jika kamu meragukan keaslian wasiat, kamu perlu memberikan bukti yang nyata. Capnya palsu. Palsu. Karena cap yang asli sudah lama diberikan ayah padaku. Jika yang asli ada padamu, kenapa tadi di Wan Chang tidak langsung membongkar Wan Ling? Jika kamu punya cap asli, kamu bisa langsung menuntut, tidak perlu repot-repot. Berurusan denganku, kamu masih terlalu hijau. Dulu ibumu juga seperti ini, kami yang mengusirnya. Tumor otaknya adalah bom waktu. Meskipun kamu hanya anak angkat, dia bilang akan menyerahkan Wan Chang sepenuhnya padamu. Karena aku curiga. Ini ada hubungannya dengan Wan Ling dan mereka. Tuan Si, tenang saja, semua kasus Anda serahkan pada firma hukum kami. Kami akan menyediakan pengacara terbaik untuk Anda. Kalau begitu terima kasih banyak pengacara Jiang. Akan berusaha sekuat tenaga. Kamu ini seperti Jiang Taigong memancing, mau memancing ikan yang mana? Kyushu Wan Ling atau Nyonya Wan? Wan Ling dan Nyonya Wan bukan ikan besar, paling-paling hanya umpan. Kalau begitu Kyushu. Bisa dikatakan begitu kepercayaan Kyushu padaku. Adalah ikan yang ingin kutunggu. Kalau begitu Jiang Taigongku mau kemana sekarang? Jiang Taigong sekarang tidak punya rumah. Wan Ling mengusirku dari perusahaan. Perkiraan barang-barangku seharusnya sudah dibuang di depan rumah. Kasihan, bukankah kamu masih punya rumah? Selamat datang di rumah barumu. Kakak, kamu pulangnya. Siapa kamu? Siapa dia? Kenapa kamu datang? Kami tidak boleh datang. Kenapa kamu juga datang? Kakak, dia itu si anak orang kaya yang sering dibicarakan. Diam makan. Diam gimana makan? Untungnya aku bawa sayuran dari rumah. Aku juga bikin yang isi jagung, gak tahu deh yang isi adas. Kamu suka gak? Suka kok, Tante. Ini aku yang bikin. Jelek banget, pasti kamu yang bikin. Di rumah kami gini aja, aku dan adikku dari kecil suka berantem. Seru ya, biasanya aku makan sendirian. Ayo makan banyak-banyak. Cukup, Tante. Coba deh masakan mamaku, enak banget. Dia datang aku selalu minta dia masakin aku. Wangi banget, emang masakan mama gak ada yang gak enak. Ayo. Tante, cukup. Gimana, enak kan, gak usah antar pulang aja. Bu, aku belum perkenalkan diri. Nama aku Shiji, umur 19. Ayahku baru saja meninggal beberapa waktu lalu. Mamaku meninggal saat aku berumur 8 tahun.
Aku dan temanku punya perusahaan investasi di Amerika. Omset tahunan sekitar 20 juta. Dan ada Jiang Nan. Dia bukan hanya pengacaraku tapi juga pacarku. Aku gak mau ikut campur urusan cinta kalian anak muda. Asalkan Jiang Nan suka aja. Next time aku datang lagi aku bikin pangsit buat kalian. Bye. Aku pergi dulu, Kak. Tante bye-bye. Kamu kaya ya? Uang belanja. Uang cerai yang kamu kasih aku bisa makan emas tiap hari. Aku udah cukup. Itu beda ini semua hartaku. Kamu bisa ganti password. Kamu gak takut kalau putus gak ada uang buat uang cerai? Aku gak takut Jiang Nan. Aku suka banget suasana keluarga kalian. Selamat ya kamu punya keluarga baru. Zio Gong Zenyonya, Wan Kala Banyak Diton di Casino. Wan Ling sedang ke sana. Kayaknya ikan sudah masuk perangkap. Nona Wan datang, silakan duduk. Gak usah banyak omong, Ketua Wan Chang sudah datang. Masa ya dia bakal ngutang ke kasino? Mamaku kali ini ngutang berapa? Nona Wan bilang ngutang terlalu kasar. Nyonya Wan menghabiskan uang di tempat kami. Membuat tempat kami semakin berkilau. Berapa sih? Juta ya. Hampir aja, cuma beda 1-0 doang. Mama Hilaya. Tunggu dulu. Nona Wan kayaknya lupa satu stempel. Sudah ya. Mohon berhenti sebentar, ban ada di seberang kantor kami. Saya suruh bendahara kami ke sana, mohon tunggu sebentar. Cepetan, jangan buang-buang waktu, Direktur Wan. Kamu maksud apa? Kita cuma jaga-jaga aja. Direktur Wan pasti nggak akan nakutin perusahaan kecil kayak kami kan. Kalian udah bosen hidup ya pakai cek palsu ngejek aku. Berhenti. Kalian kenapa datang? Barusan bendahara perusahaan dapat telepon dari bank. Katanya ada yang pakai stempel papa buat transfer besar-besaran. Aku penasaran stempelnya ada di aku. Kak, kamu pakai lobak buat bikin stempel ya? Nona Wan, saya ingatkan, memasukkan stempel buat mencuri harta harus bertanggung jawab secara hukum. Angka 40 juta, paling nggak 10 tahun ke atas. Kalian fitnah. Aku? Nyonya Wan, jangan pura-pura. Hari papa meninggal kamu di mana? Kamu ngapain, kenapa malah nanya aku? Sekarang kamu yang balik tuduh ya. Siapa yang balik tuduh? Nanti hukum yang putuskan. Shiji. Kalian main drama di depan aku ya. Main-main sama aku ya. Kalau hari ini uangnya nggak keluar, jari kamu bakal aku potong. Maaf Nona Wan. Cuma bisa minta kamu cari cara lain. Ngomong apa, cepetan cari uang. Jiang Taigong, umpannya udah cukup ya. Ikan yang kamu mau kapan mau dipancing? Xiao Gongzi, stempel perusahaan aku serahkan ke kamu. Bisa nggak kamu kuasai Wan Chang? Tergantung kemampuan kamu. Sebentar lagi kita udah ngapain aja. Qi Ushu bisa lihat. Tan Peng. Ketemu ngobrol. Oke. Itu Direktur Wan sebagai ketua perusahaan. Berhak mengambil kembali segel milik almarhum Wan Lao. Segel ini palsu, wasiatnya palsu. Jabatan ketua juga palsu. Jiang Nan anggap saja. Tidak ada bahan nyata dan teori ilmiah.
Sebagai dasar itu, semua tidak valid. Kami sebagai pengacara harus memperhatikan keaslian. Segel asli ada di sini. Tanpeng, kamu sudah sampai pada tahap menghafal ya. Apakah segel kalian asli? Saya meragukannya, saya perlu melihatnya. Tanpeng, saya tanya sekali lagi. Apakah wasiat ayah saya benar-benar asli? Apakah kamu ingin mengubah kantor hukum Jiangpeng menjadi kantor hukum Tanpeng? Kontrak 10 tahun, jaminan 1 miliar. Benar, lebih benar dari mutiara. Jika kamu ingin segel, apa yang akan kamu berikan sebagai gantinya? Shiji Nyonya Wan menyuruh saya menyampaikan. Abu ibumu ada di tangannya. Apakah kamu ingin segel atau abu? Apa katamu? Socket. Tanpeng Wanling dan ibunya bahkan menggali kuburan. Bisa mereka lakukan, kamu masih bekerja untuk mereka. Shiji, saya tanya sekali lagi, apakah kamu ingin abu atau segel? Tampaknya mereka sudah kehabisan akal mulai menggunakan cara-cara kotor. Tanpeng, hari sidang itu akan menjadi terakhir kalinya kamu menjadi pengacara. Hargailah itu. Jiangnan Qi Ushu muncul. Ikan sudah berenang ke sini. Non, kita dituntut oleh Shiji. Terdakwa Cheng Mei dan Wan Ling. Pengadilan berpendapat bahwa Anda terkait dengan kematian Wan Zhengming. Menurut pasal 82 KUHP Republik Rakyat Tiongkok. Sekarang mengajukan tuntutan, silakan pengacara, penuntut berbicara. Silakan duduk. Tuan Wan Lao dalam keadaan sakit setelah klien saya pergi. Selama periode itu, kedua terdakwa muncul di perpustakaan Tuan Wan Lao dan terlibat dalam pertengkaran dan konflik yang hebat, menyebabkan tumor otaknya pecah. Keberatan. Pengacara penuntut membuat pernyataan hipotetis. Jaksa penuntut umum, apakah ada yang bisa membuktikan pernyataan Anda tadi? Ada. Apakah dia saksi Anda hari ini? Ya. Silakan saksi masuk ke ruang sidang. Ibu kenapa dia datang? Saksi klien saya Tuan Shiji penggugat. Dan Tuan Wan Zhengming penggugat terakhir kali bertemu. Apakah Anda hadir? Saya hadir. Setelah klien saya meninggalkan ruang baca, apakah Anda berada di depan pintu ruang baca? Ya, saya saat itu berada di depan pintu ruang baca. Setelah klien saya pergi, bagaimana kondisi Tuan Wan Zhengming? Apakah Anda ingat? Saya ingat kondisi beliau sangat baik. Dan bahkan memuji Shiji di depan saya. Katanya dia sangat kompeten. Tidak kalah dari kakakmu, bahkan lebih dari anaknya yang sudah meninggal. Jauh lebih kompeten. Baik, terima kasih, Hakim. Kesaksian saksi hanya bisa membuktikan bahwa kematian Tuan Wan Zhengming tidak ada hubungannya dengan Shiji, tidak bisa langsung menuduh klien saya. Saya punya video yang bisa membuktikan. Setiap bukti harus diserahkan sebelum sidang dimulai dan diberitahukan kepada pihak lawan. Setengah jam sebelum sidang saya sudah menyerahkan Tan Lucy. Tidak terima. Silakan putar video bukti. Wan Ling, jangan main licik lagi. Kamu pikir urusanmu dengan keluarga Fu. Saya tidak tahu keluarga Fu memberikan kebun karet kepada kita. Bisakah menutupi lubang di perkebunan? Ayah perkebunan itu sebenarnya dikelola oleh Wan Yu, sekarang Shiji. Saya hanya mengelola selama 2 bulan. Bagaimana? Menyayakan saja. Satu sudah pergi, satu baru saja mengambil alih. Kamu masih mau menyalahkan orang lain. Ibumu pelaku utamanya. Pelaku utama. Saya hanya kalah sedikit uang, tapi kamu malah berencana menyerahkan perusahaan kepada anak haram. Ibu, apa yang kamu katakan tadi? Ayah mau menyerahkan perusahaan kepada Shiji. Ayahmu mencari pengacara, membuat wasiat. Sekarang diwancang kami berdua. Tidak punya sepeser pun. Ayah, bagaimana bisa kamu seperti ini? Aku sudah bekerja keras, setidaknya ada jasa juga kan? Aku fokus sepenuhnya di perusahaan ini. Kenapa kamu begitu pilih kasih semuanya diberikan ke Shiji? Kalau perusahaan ini diserahkan ke kalian berdua,
Tidak sampai 3 tahun Wan Changku. Usaha puluhan tahun ini akan hancur di tangan kalian. Kalian pergi, aku tidak ingin melihat kalian. Tidak ingin peduli sama kami, mau peduli sama siapa lagi? Ayah, Peduli sama si iblis itu ya? Itu cuma bisa dicari di bawah tanah. Dia sudah mati sekarang Mama. Sudah jadi abu tahu tidak? Kamu pergi. ayah, Kenapa harus kami yang pergi? Ini rumahku dan juga. Sudah kubuatkan surat wasiat baru, ayo. Stempel serahkan perusahaan ini. Ambisi besar sekali. Mau jadi direktur utama. Apakah kamu punya kemampuan itu? Aku tidak punya, apakah Shiji punya? Jangan banyak bicara, cepat cari stempelnya. Kamu berhenti. ayah Mama. Aku telepon. Jangan pergi. Cepat pergi. Tanpeng, kamu mati ya, cepat bilang sesuatu. Keduanya tahu bahwa Tuan Wan Lao menderita kanker otak, tapi masih memberikan tekanan verbal dan tidak memberikan bantuan apapun menyebabkan kematian langsung. Oleh karena itu mohon pengadilan kami menjatuhkan hukuman pembunuhan berencana. Aku ingin menyelamatkan ayahku, sangat ingin, tapi Mama menarikku pergi. Wan Ling bodoh kamu. APA yang Mama, kamu membunuhku. Baikerken. Sekarang mulai menjatuhkan hukuman. Karena Cheng Meidan mengetahui bahwa Wan Shengming menderita tumor otak, menyebabkan dia meninggal bukti jelas. Cheng Mei dihukum penjara 3 tahun. Wan Ling dihukum penjara. Kapan kalian mendapatkan videonya? Kamu tidak akan lama lagi jadi pengacara memalsukan surat wasiat, mengancam penggugat. Kamu balik baca KUHP, lihat sendiri. Melanggar hukum apa? Aku tidak mengerti Shiji. Kamu bahkan tidak mau mengambil abu ibumu sendiri. Kamu membuat Nyonya Wan dan Wan Ling dihukum. Kapan saja abu ibumu akan disebarkan? Seperti ini. 1 juta untuk membeli abu ibumu. Deal. Kamu sebarkan saja. Jiangnan, sepertinya kamu jatuh cinta pada orang ini. Tidak begitu bagus juga demi saham Wan Chang. Bahkan abu ibumu sendiri tidak diambil. Kamu mau sebarkan bagaimanapun kalau tidak cukup. Saya punya beberapa kaleng tepung di sini, cukup untuk kamu sebarkan. Tepung. Saya kembali kali ini untuk membawa abu ibu saya pulang ke tanah air. Saya selalu tahu kebiasaan ibu dan anak Wan Ling jadi di kuburan di Inggris. Saya taruh beberapa kaleng tepung untuk mereka mainkan. Kebiasaan itu untuk binatang. Shiji, saya mau tanya kamu satu hal. Pernahkah kamu membenci ayahmu? Pernah, bahkan ketika dia menghalangi kita, saya sangat membencinya. Sebenarnya ayahmu sangat mencintaimu sebenarnya. Dia ingin memberitahumu sesuatu secara langsung sekarang. Hanya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo. Biasanya orang-orang memanggil saya Direktur Wan. Saya bukan bawahanmu. Saya pacar Shiji. Shiji harus menikahi putri keluarga Fu. Kalau Anda begitu tegas, hari ini juga tidak akan memanggil saya datang. Katakan berapa uang yang akan Anda berikan. Kamu akan meninggalkannya. Anda memanggil saya hari ini bukan untuk memberi saya uang. Anda pasti akan bertanya apa yang saya suka dari Shiji. Penampilan muda atau latar belakang yang luar biasa. Kalau begitu menurutmu, apa yang saya lakukan benar atau salah? Saya pikir awal dari cinta. Tidak ada benar atau salah. Seperti Anda sudah menikahi Nyonya Wan, tapi masih ingat Ibu Shiji.
Benar atau salah terletak pada pilihan terhadap orang yang kita cintai. Apakah itu menyakitinya? Kalau suatu hari saya tidak ada lagi, Shiji, saya akan mempercayakannya padamu. Jadi ayah saya. Ketika cinta diblokir, kau bisa tetap kuat memilih seseorang. Jadi tolong tetap teguh. Ayahku selalu begitu tak terduga. Shiji, kita akan menjadi keluarga. Aku akan selalu bersamamu. Sidong sebagai orang terkaya termuda dalam daftar kaya. Apakah Anda mencapai prestasi hari ini tergantung pada usaha Anda sendiri atau bakat? Mengandalkan bangsawan saya. Yang mulia adalah... Itu kode wali kota Zhao. Saya mendengar dia menghargai Anda. Halo, saya dokter kandungan di rumah sakit pusat. Kau sudah melewati waktu. Tidak, aku sudah sembuh. Bagaimana Anda mengobatinya? Bisakah Anda membagikannya? Obat ini tidak dapat dibagikan, hanya milik saya. Anda tidak akan menjualnya. Dia adalah bangsawan saya. Bukankah dia pengacara yang memenangkan gugatan? Apa yang mulia tentang pacar gosip? Dia bukan hanya bangsawan saya. Dan istri saya. Anda memainkan trik. Terima kasih telah menyaksikan hidupku. Hari yang paling penting. Shiji lebih penting daripada konferensi. Tentu saja untuk mencium pengantin saya. Anda adalah proposal pernikahan. Kau yang pertama kali mengajariku. Aku mengajarimu sesuatu. Tentukan orang yang Anda inginkan dalam waktu tercepat. Biarkan dia menjadi dirinya sendiri. Kapan aku mengajarimu? Aku tidak peduli. Jiangnan, aku mencintaimu. Panggil kakak perempuan. Istri dan kakak. Nama saya Jiangnan, 29 tahun. Setengah bulan yang lalu dokter mengatakan aku butuh estrogen, butuh hormon untuk memiliki seorang pria jatuh dari langit. Tapi hanya aku yang tahu apa yang saya butuhkan. Tidak peduli apa statusnya, dia berusia 19 tahun. Masih berusia 29 tahun selama aku jatuh cinta padanya.